Kita sudah masuk hikmah ke-59. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Haddad, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau, at-ta'wilu 'ala dharbaini, ta'wil itu ada dua macam. Ta'wil itu memaknai sesuatu tidak sesuai dengan lafaz zahir maknanya, itu ta'wil. Memaknai sesuatu tidak sesuai dengan zahir makna lafaz tersebut, namanya ta'wil. Secara bahasa semacam itu. Akan tapi ta'wil di sini bisa digunakan untuk mentakwili firman Allah, bisa juga untuk mentakwili perbuatan manusia. Mentakwili firman Allah, mentakwili perbuatan manusia. Yang ditakwili dari firman Allah adalah ayat-ayat yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang kalau kita berlakukan makna zahirnya akan susah difahami oleh manusia. Akan susah difahami. Sehingga kalau kita dengan ayat mutasyabihat, maka perlu cara memahami ayat mutasyabihat. Kebetulan permasalahan itu kita tuliskan ada di sebuah buku. Ini memahami perbedaan ulama. Di sini ada catatan, ini halaman berapa? Halaman 14, ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ayat mutasyabihat. Bagaimana kita kalau menemukan ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat? Hadis-hadis yang kalau mutasyabihat ini, kalau kita tidak beri makna khusus, maka kita tidak akan mampu memahami, dan pemahaman menjadi salah alias sesat. Contoh kalau kita sebutkan ini, maka di situ ada dua cara. Kalau ini firman Allah atau hadis Nabi, di saat kita berurusan dengan ayat mutasyabihat, ayat yang memang secara zahir nggak boleh kita maknai secara zahirnya. Kalau kita maknai secara zahirnya, maka akan keluar daripada kebenaran. Bisa salah. Sehingga Imam Haddad di sini mengatakan, lihat, at-ta'wilu 'ala dharbaini, sebelum kita ke sini dulu, kita baca dulu nasnya Imam Haddad. Ta'wil itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, yadullu 'alal kamal, menunjukkan kesempurnaan. Wa huwa ma yu'awwalu, sesuatu yang ditakwili, liyasila ilal afham, agar orang itu bisa faham. Kalau tidak ditakwili nggak faham. Wa hadzal naw' katsirun fil kitabi was sunnati, ini banyak dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ahli sunnati wal jamaati berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat, dan maka ada dua cara. Yang pertama cara tafwid ayat mutasyabihat. Nggak bisa kita memperlakukan makna zahirnya, nggak nyambung. Mohon maaf, ini adalah masalah akidah dan harus betul-betul dengan konsentrasi dan kecerdasan. Kita yakin Allah itu ada, dan Allah tidak serupa apapun dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa apapun dengan makhluknya. Kemudian, di saat kita menemukan ayat menyebut tentang zat Allah yang zahir maknanya menyerupakan dengan makhluknya, padahal tadi sudah kita putuskan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi kalau ternyata ada ayat yang menunjukkan Allah menjadi seperti makhluknya, sehingga ayat itu disebut ayat mutasyabihat, maka perlu cara memahaminya dengan dua metode. Yang pertama adalah metode tafwid, menyerahkan kepada Allah. Misalnya disebutkan oleh Al-Quran tentang yad, tangan, tentang mata. Apa yang kita pahami tentang tangan? Di otak kita ya, sebelum dihubungkan dengan Sang Pencipta.
Kalau manusia memahami tangan itu adalah, terserah bagaimana mendefinisikannya, adalah tangan nih. Tangan nih. Atau mungkin kalau kita definisikan, bagian daripada sesuatu, bagian dari saya, atau bagian dari sesuatu, yang biasanya digunakan untuk kesempurnaan atau untuk diperbantukan untuk sesuatu tersebut. Sehingga dengan tangan saya bisa makan, saya butuh dengan tangan. Ada gelas, ada candilannya gelas, itu pegangannya, itu kita bisa saja coba tangannya gelas kan, pegang tangannya, langsung paham. Kalau kita ngelihat binatang, disebut tangannya, apa yang Anda pahami? Kepalanya? Pasti bukan. Sesuatu. Pokoknya Anda paham deh. Disebut tangan adalah terserah apa saja. Kalau disebut tangan, Anda sudah mengerti. Tangan adalah bagian daripada sesuatu, dan dia punya fungsi untuk kesempurnaan sesuatu tersebut. Tangannya binatang. Tangan monyet, tangan ini ada. Tangannya pintu, tangannya apa? Tangan. Jadi, namanya tangan, jelas. Tinggal siapa yang dikatakan punya tangan ini. Kalau tangannya teko, apa? Cucuknya begini atau pegangannya? Pegangannya. Tangan tuh paham seperti itu. Kurang lebih. Baik. Dan kita sudah punya keyakinan bahasanya Allah tidak seperti apapun. Lah kok dinisbatkan tangan Allah? Ini gimana? Yadullah. Tangan Allah. Mau kita hayalkan kayak manusia, menyerupakan syirik. Karena yang kita pahami tentang tangan, ya sudah, tangan akal kita tuh nggak akan mampu memahami tangan kecuali seperti ini. Tangannya apa saja deh, tangan ini, tangan kunci, tangan pintu, tangan ini paham ya itu. Bagian daripada sesuatu tersebut, bagian, jus. Itu adalah, coba, Anda paham apapun di bang tangannya, Anda ngerti. Nah, kemudian, dinisbatkan kepada Allah, nggak mungkin dong. Lalu kita memahami Allah punya tangan, na'udzubillah. Berarti kayak manusia dong, kayak makhluknya. Lalu tangan maknanya apa? Ulama dua kelompok, dari ahli sunnah wal jamaati, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Seperti istiwa juga. Istiwanya seorang istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas ars. Allah yastawi. Istiwa itu maknanya apa? Ada istiwanya pohon itu menjadi kuat, kokoh. Istiwanya perahu berlabuh. Istiwanya manusia besar. Jadi istiwa itu orang baru tahu artinya jika kita mengetahui siapa yang beristiwa, beriastawi. Ini kita sebutkan makna istiastawi ini adalah sampai berapa belas? 20. Contoh ini, yastawi saja. Sebuah contoh ya. Memang belajar akidah, ini akidah. Supaya Anda jangan sampai lalu mengatakan Allah bertangan, na'udzubillah. Lalu tangan itu maknai apa? Tangan, maka ada cara makna yang pertama, serahkan kepada Allah, jangan dibahas. Dan jangan Anda berlakukan seperti pemahaman akal kita. Lalu bagaimana? Tangan bisa maknanya kekuasaan. Kudrah Allah. Ada istilah, nanti adalah babnya takwil. Yang pertama, serahkan kepada Allah. Yang kedua, menakwili lah, ini takwil yang kata Imam Haddad. Ditakwili biar akal kita tuh nyambung. Ditakwili. Takwil itu memberi makna yang benar, ya, dari makna-makna yang boleh dihadirkan untuk lafaz tersebut. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Itu kita cari makna yastawi itu apa sih? Ada yastawi makna yang pertama adalah menetap. Ada yastawi maknanya tegak, lurus. Istawa ala suqihi. Ada istawa maknanya sempurna. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Ada maknanya sama, yastawiyani. Yastawi. Ada yastawi maknanya banyak, mana yastawi. Setelah dikumpulkan makna itu,
kita cari makna yang paling aman, yang tidak menyerupai dengan makhluknya. Ada menguasai istawa ala sariril mulki wastawa ala sariril mulki, menguasai. Ada masak, yastawi itu ada masak. Istawa ta'amu ay nadaja, masak. Contoh saja. Ada sepadan, sampai kita sebutkan duduk. Ada istawi duduk. Duduk kita, duduk. Kalau pohon nggak ada pohon duduk. Pohon yastawi, tegak. Kalau orang yastawi, duduk. Berarti yastawi itu maknanya tergantung siapa yang beristiwa. Kalau itu kayu, tegak. Kalau manusia ya duduk. Kemudian dinisbatkan kepada Allah, kita akan kasih makna apa coba? Wong kita tidak mengetahui zat Allah. Lah kok kita menyifati, enggak kebayang, enggak pun ada kebayang. Maka para ulama mentakwil. Sehingga dikatakan yastawi di sini adalah berkuasa, menguasai. Dan menguasai ada makna. Menguasai itu ada secara bahasa Arab. Istawla, istawa bimakna ustawla. Bukan istawanya diganti istawla, ada. Istawa di makna istawla. Sehingga kalau kita beri makna istawa alal arsy, menguasai arsy, dan arsy ada paling gedenya makhluk Allah, Allah menguasai arsy dan menguasai semua yang ada di dalam arsy, termasuk manusia, makhluk, dan semua makhluknya. Hal-hal semacam ini untuk membersihkan pemahaman, jangan sampai ada lintasan-lintasan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga itu perlu namanya takwil. Setelah takwil diserahkan kepada Allah maknanya, ada cara kedua adalah mentakwili. Takwil itu nggak boleh asal dengan otak kita, enggak. Harus kita cari makna dari lafaz bahasa Arab tersebut, makna yang banyak dijejer dari makna-makna tersebut, apa kira-kira yang sesuai dengan zat dan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala, baru dipilihkan. Kurang lebih seperti itu. Baru takwil nanti. Itu takwil. Nah, ini adalah urusan ayat-ayat Allah, firman Allah dan juga hadis Nabi. Pembahasannya bukan di sini. Pembahasan yang kedua, watsani ma yu'awwalu liyasihhaka, kalau yang berkenaan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi, ayat berkenaan dengan Allah dan Rasul, urusan dengan Allah, takwil itu untuk kita fahami agar enggak kita salah paham. Karena yang ditakwili adalah yang tadi adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah yang Maha sempurna, bukankah kekurangannya? Ingat, takwil kita terhadap firman Allah karena kesempurnaan zat Allah. Tapi ini Imam Haddad pengen membahas tentang kiai atau wali. Wali ada yang majtub, aneh-aneh, perbuatannya begini itu dan sebagainya. Gimana ini? Ada wali majtub, wali ngomong ngelantur, ada wali minuman keras, barangkali ada wali aneh-aneh. Nah, ini wathani ma yu'awwalu liyasihha kaunu haqqan aw ghairu batilin. Ada takwil untuk agar sesuatu tersebut tidak dianggap sebagai yang batil, perlu ditakwili. Seorang katanya ustadz melakukan satu ketidakbaikan, kalau dimaknai secara zahirnya pasti itu adalah sebuah kesesatan. Akan tapi ada cara memaknai agar kita tidak menisbatkan kepadanya kesesatan, yaitu dengan cara ditakwili. Apakah boleh kita menakwili? Ada rambu-rambunya dong. Maka Imam Haddad menjelaskan, wa hadza yadullu 'ala naqs. Sebetulnya perbuatan yang katanya ulama wali yang enggak baik itu perlu ditakwili. Kenapa? Karena itu nakes. Secara zahir memang tidak baik. Sehingga perlu namanya penakwilan, ditakwili. Fa kullu syaikhin yuhtaju fi sohbati ila ta'wil ala wajhi tsani. Para guru-guru, masyayikh atau para wali yang dinisbatkan pada wali tentang keramat-keramat dan sebagainya, kalau ada hal yang tidak baik, maka ini jenis takwil yang kedua ini. Gimana cara menakwilinya? Begitu. Husnudzon kita seperti apa? Hati-hati, husnudzon kebablasan enggak benar. Seperti misalnya ada wali yang mengatakan tidak ada di jubahku kecuali Allah. Nah, ini syirik kalau pakai bahasa zahirnya. Keluar dari iman, sembelih, penggal leher. Cuman boleh dilihat waktu ngomong dia dalam keadaan apa? Mungkin dia dalam keadaan tenggelam atau dalam keadaan normal. Kalau normal dia keluar dari iman. Kebanyakan dikisahkan tentang wali-wali yang punya syatahat, tentang omongan-omongan yang tampak ngelantur, itu adalah di saat dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Artinya akalnya tidak hadir.
Kalau akal yang tidak hadir itu adalah ya seperti orang gila hukumnya. Tapi bukan gila, dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah sehingga dia tidak menyadari omongannya. Siapa kamu? Allah. Kalau orang dalam keadaan mabuk dalam kecintaan pada Allah, ya kayak orang gila. Nggak bisa kita hukumi dia sebagai syirik. Tapi kalau orang normal ngomong aku Allah, syirik, penggal leher. Nah, takwil ini untuk menyelamatkan. Makanya di sini Imam Haddad langsung mengatakan, la yakmulul iqtida' bi, nggak boleh orang-orang yang gaya majud diikuti. Wali-wali yang mungkin yang pernah kita mendengar tentang seorang wali, tapi secara zahir melanggar syariat, tidak boleh Anda ikuti dia. Nggak perlu Anda belajar pada dia. Babnya husnudzon ya mungkin, karena dia katanya wali, kok ternyata ada kejadian nggak benar, sudah, nggak usah diikuti. Husnudzon, seperti kisah Hallaj, yang mengatakan dalam jubahku adalah Allah, dan yang lain sebagainya. Dia di saat tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, bisa jadi dia begitu agungnya cintanya kepada Allah, sampai menjadikan dia tuh lupa, ngomong yang lantur. Berarti dia seperti orang gila. Makanya kalau hari ini ada seorang tokoh ulama mengucapkan kalimat yang dianggap dia kafir dengan kalimat tersebut, bisa jadi dia wali. Bisa jadi dia wali. Dengan catatan memang dia tuh kayak gila, nggak sadar, masih senang duit dia. Sok maju Allah. Nggak ada melakukan saya minuman keras ini, mabuk sengaja. Ya nggak ada, cambuk dia. Sebenarnya Imam Haddad ingin ini, penekanannya adalah la yakmulul iqtida' bi. Makanya kalau sudah ada disebut sebagai wali, kok ternyata tidak sesuai dengan jalur-jalur syariat zahir, Imam Haddad la yuk, tidak ada iqtida', jangan diikuti orang itu. Kalau kamu masih bisa husnudzon, boleh ditakwili husnudzon. Mungkin dia tenggelam dalam kecintaan pada Allah, mungkin, tapi diikuti tidak. Belajar sama orang majdub. Ada istilah majdub, tenggelam dalam kecintaan pada Allah. Karena ada kalimat-kalimat seperti kisah Hallaj kan sampai dipenggal lehernya. Dia punya kalimat yang para ulama menganggap itu keluar dari iman. Tapi Hallaj dianggap wali. Maka hari ini kalau ada ulama, tokoh yang lesannya keluar kalimat yang menyekutukan Allah, ya dikatakan kafir, kecuali terbukti dia memang orang mabuk kecintaan pada Allah, nggak sadar. Karena ada orang gila. Tahu orang gila? Cuma bedanya gila kepada Allah, ya nggak sadar. Duitnya diambil, ada Allah, mungkin. Kalau normal, sadar, ngelantur ngomongannya, keluar dari syariat, ya keluar syariat, hukum, cambuk dia. Kalau usahanya hukum cambuk, ya bunuh, murtad. Sehingga nggak usahlah pakai alasan sok wali-walian, orang sehat akalnya kok gaya majdub. Ini Imam Haddad ini pengen menekankan ada dunia kewalian ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang orang sadar tapi sok tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Saya malahin sholat saya di Mekah. Nah, Mekah sudah bubar, isya-nya belum isya sekarang mau sholat di Mekah. Selesai 4 jam. Jumatan yang di Mekah ada hayal, tidak ada Jumatan di Mekah. Sekarang Jumatan, kalau tidak cambuk. Tidak usah aneh-aneh dah. Cuman makanya sudahlah. Ya, kita mau berguru kepada siapa? Kalau ada waliullah yang harus kita jadikan guru, waliullah yang dia berada dalam dohirnya syariah. Bukan wali yang majdub, wali yang aneh, wali yang ini enggak. Kalau kita mendengar berita tentang si fulan wali besar, katanya ini, cuman dia majdub, ngomong yang lantur dan sebagainya, bukan. La yakmul iqtida' bihi. Enggak pantas untuk kita ikuti, enggak sempurna, bukan untuk kita ikuti. Lalu kesimpulannya gimana? Husnudzon tentang kewalian seseorang sendiri. Apakah saya harus belajar dengan dia? Enggak. Yang kita akan belajar orang yang jelas ilmunya. Ilmunya jelas. Dia punya ilmu dan punya suri toladan, itu akan kita ikuti untuk kita jadikan guru. Li'anna ta'wil la yahsulu kamalan. Jadi kalau orang dalam hidupnya perlu ditakwili, itu karena ada kekurangan, bukan karena kesempurnaan. Sebab kalau dibiarkan nggak takwili, dia keluar dari iman. Sehingga husnudzon kita kepada para ulama yang ternyata dohir omongannya salah, bisa kita takwili. Karena apa? Kalau tidak jadi sebuah kekurangan. Kita sempurnakan dengan takwil kita. Tapi kalau sudah orang hidupnya perlu ditakwili, bukan untuk diikuti. Nabi Muhammad, wadih, jelas. Syariat omongannya, halal, haram, jelas, wadih. Halal bayin, haram bayin. Ulamanya Nabi, ahli syariat, jelas. Nggak ada omongan yang aneh-aneh. Sudah, kalau pengen
Ketemu dengan wali yang jelas dengan ilmunya. Kalau ada wali majnub bab husnudzon saja, mungkin ada orang kelihatannya begini, nggak senang dunia, tapi nggak sholat dan sebagainya. Ya, karena dia dihukumi seperti orang gila, zahirnya. Ya sholat nggak wajib, dia kayak orang gila, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah katanya. Tapi dia kalau sadar melek, majnubnya waktu sholat tok, selebihnya dia main kartu, ngobrol, nggak enak. Ini pas waktu sholat, Allah. Ini bohong nih. Nggak ada. Maka dari itu, kisah perwalian ada orang, wah dia perlu, dia Masya Allah seorang wali. Omongannya ini adalah perlu ditakwili dia. Tapi kan keluar dari iman. Omongannya mengeluarkan dirinya dari iman. Tapi dia akan tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Ya sudah kalau begitu ya dianggap gila. Secara zahir hukumnya. Karena dia majnub, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Atau bahaya kalimatnya, pengen kayak Hallaj. Kan ada waliullah. Hallaj itu ceritanya, Pak. Ibu. Hallaj itu diriwayatkan, dikisahkan, dia mengucapkan kalimat jangan sampai menyekutukan Allah. Dia mengatakan antara la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, atau ma fi jubati illallah, atau tidak ada di jubahku kecuali Allah. Ulama-ulama marah dengan omongan ini. Dihakimi dia, dihukum sampai dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, konon katanya ini darahnya itu mengalir kalimat syahadat. Sehingga setelah itu baru mereka husnudzon bahasanya dia waktu itu adalah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Dia menganggap wali tapi tetap penggal lehernya. Makanya kalau hari ini ada orang yang sok wali-walian tapi kok melanggar syariah, penggal dulu lehernya, kalau darahnya mengalir nanti kita anggap wali. Gitu loh. Jangan suka aneh-aneh urusan kewalian main-main. Penggal dulu lehernya. Kalau darahnya bersyahadat baru kita husnudzon wali. Jangan main-main urusan syariat ini. Dunia wali-walian ini banyak orang malas ngomong wali-wali. Majnub, syariat tidak berjalan. Syariat tegakkan dulu baru. Kalau urusan wali majnub, wali majnub itu ditarik. Seperti nggak ada akal, seperti orang gila. Dia nggak sholat, nggak wajib karena memang kayak gila dia. Cuman dia wali kasih Allah. Sudah selesai. Jadi urusan kita hanya urusan yang normal, orang yang akalnya sadar dengan ilmunya, dengan suri toladan. Itulah guru kita, itulah suri toladan kita, itulah yang kita ikuti. Dari mereka lah kita belajar. Jangan cari guru yang aneh-aneh. Aneh-aneh, tidak kenal tahajud, sholat seenaknya dan sebagainya. Cowal-cowel, melakukan yang haram katanya apa? Aku mah beda. Beda, gila nih. Ahli neraka, haram, melakukan dosa kok beda. Suatu ketika ada seorang kalau istilah di Jawa Timur kan Gus atau anak kiai itu. Dia pakai emas gitu. Pakai emas. Ini kisah. Ada santri mencoba mengingatkan, Gus, kok pakai emas? Kan sepakat. Kalau laki-laki pakai emas hukumnya haram. Jawabnya apa? Aku mah lain. Waduh, lain, repot ini. Lah santri yang cerdas ya lain orang. Nggak bener ini lain. Sudah jangan diikuti orang begitu. Kalau wali itu akan mengagungkan syariat Nabi Muhammad. Nggak ada wali itu main-main syariat Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang katanya wali, kalau merendahkan syariat Nabi Muhammad, gugur kewaliannya. Ada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami seorang waliullah. Karena waliullah beliau senang kalau ketemu wali. Ada mendengar satu orang disifati di sebuah tempat. Ya Imam Abu Yazid Al-Bustami, di sana ada seorang yang disifati bahwasanya dia seorang waliullah. Oh ya? Saya pengen ngambil berkah, pengen ketemu dia. Ketemu lagi sholat, sholatnya panjang. Sholatnya luar biasa. Banyak sholatnya. Ditunggu, setelah ditunggu-tunggu, selesai sholat, sambil berdiri, dia buang ludah, jatuh ke masjid. Atau ke tembok masjid. Karena dulu tuh tembok itu belum bagus gini. Tembok dari tanah. Langsung ditinggalkan. Bagaimana akan mendapatkan asrarullah, rahasia Allah, malam yuhafid ala syara'i'illah. Bagaimana akan mendapatkan syir kewalian dari Allah, orang yang tidak menjaga syariat zahir. Nggak ada. Wali harus berpegang dengan syariat zahir.
Kalau tidak pegang syariat zahir, wali aneh-anehan, jangan sudah. Jangan dekat-dekat. Kalau khusnudan, khusnudan. Kasih makan, kasih duit. Tapi bukan untuk kita jadikan suri toladan. Nah ini. Abu Yazid Al-Bustami ngajari. Beliau sendiri wali. Kalau sudah aneh-aneh, jangan belajar pada orang aneh-aneh. Apa yang bisa kita ambil faedah? Suri toladan enggak, malah kita niru enggak sholatnya nanti. Na'udzubillah. Kita terlalu mengagungkan dia wali, dia enggak sholat, kita ikut enggak sholat. Sederhana. Nah ini Imam Haddad mengatakan, lihat, apa kata beliau sangat sederhana? Tidak sempurna, ngikuti dia. Jadi bukan untuk diikuti mereka. Kita khusnudan, iya, tapi untuk diikuti tidak. Siapa yang kita ikuti? Yang dengan ilmu, dengan suri toladan, dengan menjalankan, menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun takwil yang kita lakukan untuk orang-orang semacam itu, ya karena memang itu kelemahan. Kalau tidak takwili, nggak benar nanti. Menjadi kafir dan sebagainya. Ditakwili mungkin dia dalam keadaan gila, atau tenggelam dalam syaitan Allah, atau nggak sadar dan sebagainya. Setelah lagi nggak bisa ditakwili, ya sudah dipenggal lehernya. Wa inna ma yadfa'u naqson. Jadi takwil untuk manusia untuk menolak kekurangannya. Agar tidak dipenggal lehernya. Tapi kalau takwil nggak bisa, jelas-jelasan dia di mimbar ngomong sadar, langsung mengatakan, iya saya Tuhan. Kamu iya. Wah ya Allah, beresai. Dengan yakin dia meyakinkan kalau dia Tuhan atau ngaku Nabi, ya sudah selesai. Kalau orang kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, saking lamanya kemudian dia tenggelam, terus kalimatnya tuh lupa la ilaha illa jadi ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tinggal dikagetin. Kenapa ngomong gitu? Kalau orang ahli syariat, enggak, saya salah ucap. Kalau ternyata masih tenggelam begitu, berarti dia sudah kayak gila. Majdub dia. Tidak dihukumi dengan orang sadar. Bisa jadi dia waliullah, tapi lagi-lagi apa kata Imam Haddad? Bukan untuk diikuti. Itu saja insyaallah. Supaya dunia kewalian ini bersih dari orang-orang sok ngaku-ngaku wali. Ngaku-ngaku wali tapi urusan syariat yang remehkan, tidak ada. Seperti para waliullah mengatakan begini. Kama annal anbiya ma'sumun. Seperti halnya para nabi itu maksum, terjaga dari dosa, fa innal auliya mahfudun. Waliullah terjaga. Waliullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tolong ya, supaya kita aman, suri teladan kita adalah mereka-mereka yang berpegang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.